Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Puji Lestari, calon guru penggerak Angkatan 9, akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapannya diperlukan tuntunan dan tauladan dari guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri mengikuti apa yang dilakukan guru. Budaya positif di sekolah dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan juga segitiga restitusi. Disiplin positif dapat diartikan sebagai usaha seseorang dalam menguasai dan mengontrol dirinya, dalam memilih tindakan yang mengacu pada tercapainya tujuan mulia yang diinginkan. Seorang yang memiliki disiplin positif dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena tindakannya berdasar pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Tujuan seorang pendidik adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin positif, sehingga mereka mampu berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 jenis motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, serta untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai seorang guru, hendaknya dapat memilah motivasi perilaku manusia yang ada pada diri peserta didik. Guru hendaknya dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid. Hal ini bertujuan agar murid dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya guru menghindari penggunaan hukuman dan juga penghargaan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seorang guru yang ideal seharusnya memiliki posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai seorang manajer, guru mengacu pada restitusi dalam menyelesaikan permasalahan pada murid. Selanjutnya, keyakinan kelas. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat serta mudah dipahami untuk diterapkan di lingkungan kelas maupun sekolah. Segitiga restitusi. Terdapat 3 tahapan dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru memahami alasan murid melanggar aturan dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ketiga, anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Budaya positif memiliki keterkaitan erat dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Menurut KHD, guru adalah pamong yang menjaga, memberi tauladan, membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan tempat berseminya kebudayaan dan peradaban, tempat untuk menanamkan dan menebalkan budi pekerti yang baik, serta menghilangkan perilaku yang tidak baik dan menjaga anak dari pengaruh negatif dari luar. Jadi, guru diharapkan mampu menuntun murid untuk berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan yang disepakati, yaitu pendidikan yang diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, dan juga kreatif. Penerapan budaya positif di sekolah tidak lepas dari nilai dan peran seorang guru. Guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Penerapan budaya positif di sekolah tidak bisa dilakukan sendiri, namun diperlukan kolaborasi yang baik dari semua guru dan warga sekolah. Sebagai calon guru penggerak harus mau bergerak
dan menggerakkan komunitas di lingkungan sekolah sehingga budaya positif dapat diterapkan secara efektif. Penerapan budaya positif merupakan salah satu perwujudan dari visi guru penggerak. Visi tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktis. Setelah saya memahami modul 1.4, saya menjadi paham tentang konsep-konsep inti budaya positif, yaitu berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini harus benar-benar dipahami, tertanam dalam diri dan diterapkan oleh kita serta seluruh warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Hal menarik bagi saya setelah mempelajari modul 1.4 adalah tidak semua masalah pada siswa harus diselesaikan oleh guru. Peran guru adalah membantu siswa menemukan masalahnya sendiri dan menyelesaikannya menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Pemberian reward atau penghargaan tidak selamanya baik. Reward justru dapat mematikan kreativitas, bersifat menghukum, merusak hubungan, dan mengurangi ketepatan. Posisi kontrol seorang guru sebagai teman juga kurang tepat, karena murid hanya akan tergantung pada guru tertentu saja yang memperlakukannya seperti teman. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya setelah mempelajari modul 1.4 adalah motivasi terbaik dalam melaksanakan disiplin positif adalah motivasi internal. Posisi kontrol terbaik seorang guru dalam menyikapi perilaku tindakan peserta didik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Tindakan yang tepat dalam menyikapi pelanggaran atau kesalahan peserta didik adalah penerapan segitiga restitusi. Perlunya membuat keyakinan kelas sebagai upaya mewujudkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Perlunya membuat keyakinan kelas sebagai upaya mewujudkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti budaya positif salah satunya adalah menangani masalah perkelahian di kelas dengan menerapkan segitiga restitusi. Di situ saya mencoba menstabilkan identitas murid, lalu saya menanyakan permasalahan yang terjadi dan mencari tahu akar permasalahannya. Selanjutnya saya mengajak siswa untuk mencari solusi terkait masalah tersebut, dan murid pun dapat kembali berdamai. Perasaan saya merasa senang dan nyaman karena dapat menyelesaikan permasalahan murid tanpa memberikan hukuman kepada mereka. Saya juga tidak pusing untuk mencari solusi sendiri terkait permasalahan tersebut. Selain itu, saya semakin termotivasi untuk menerapkan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Selama saya mempelajari modul 1.4, ada beberapa hal yang sudah baik, diantaranya mulai terbentuknya keyakinan kelas, serta mulai muncul motivasi internal dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan beberapa hal yang perlu diperbaiki, diantaranya sebagai guru saya harus memposisikan diri sebagai seorang manajer. Sebelum saya mempelajari modul 1.4, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan teman. Saya merasa bersalah dan tidak nyaman karena hukuman tentunya membuat anak merasa tidak nyaman. Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya merubah posisi kontrol saya menjadi posisi manajer. Saya merasa nyaman, senang, dan tertantang untuk membantu murid bangkit dari kesalahan dan berupaya memperbaiki kesalahan tersebut. Sebelum saya mempelajari modul 1.4, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun sampai pada tahap menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Saya belum konsisten dalam menanyakan keyakinan murid. Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi efektif antara sekolah dan orang tua, agar budaya positif tidak hanya diterapkan di sekolah, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan baik saat berada di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.